saya minta anak-anak untuk nanti akan diputar video tentang Kerajaan Sriwijaya. Jadi tolong disimak ya videonya. Ya Pak. Apa sebelum berdiri dari Indonesia yang berada di wilayah Pulau Sumatera? Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Tidak banyak yang menerangkan kapan sebenarnya kerajaan ini berdiri. Bukti tertua mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok bernama Yi Xing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia berkata bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Kalau di peta Indonesia sekarang, ini adalah Provinsi Riau. Bukti lain mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang dinamai Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang yang berusia kira-kira 683 Masehi. Pada tahun tersebut, Sriwijaya sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta yang Sri Jayanasa. Raja pertama dari Sriwijaya yang sedang berusaha memperluas wilayahnya. Ia sampai menyiapkan bala tentara sampai 20.000 orang loh. Penaklukan ini pun membuahkan hasil. Setelah bertempur di medan perang selama 8 hari, mereka berhasil menaklukkan Jawa. Pada masa Raja Samartungga, yakni pada tahun 795 hingga 835, ekspansi militer Kerajaan Sriwijaya sudah mulai berkurang. Sebab Raja Samartungga lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk memperkuat penguasaan kerajaan di Jawa. Pada masa kepemimpinan Raja Samartungga, inilah Candi Borobudur yang sangat megah itu dibangun dan selesai pada tahun 825 Masehi. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih bisa kita lihat keberadaannya hingga saat ini. Abad 9 sampai 10 merupakan masa keemasan kerajaan Sriwijaya. Pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Bahkan kerajaan Sriwijaya saat itu telah menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara, seperti Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, Filipina, hingga Vietnam. Lebih dari itu, Sriwijaya menjadi pengendali rute perdagangan lokal dan mengenakan bea cukai pada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya berhasil menguasai Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani perdagangan para saudagar dari Tiongkok dan India. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya bermula pada saat Raja Rajendra Chola yang merupakan penguasa kerajaan Chola Mandala menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan 1023 Masehi. Penyerangan ini bisa terjadi karena kedua kerajaan tersebut bersaing dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tujuan penyerangan tersebut bukan untuk menjajah, melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Keruntuhan ini membuat kondisi ekonomi Sriwijaya berangsur melemah, sebab para pedagang yang sebelumnya berdagang di Sriwijaya semakin berkurang. Keadaan inilah yang membuat kekuatan militer Sriwijaya juga melemah. Kondisi ini membuat para prajuritnya melepaskan diri, hingga akhirnya kerajaan Sriwijaya ini runtuh pada abad ke-13. Nah, sobat, begitulah kira-kira sejarah singkat mengenai kerajaan Sriwijaya. Jadi, bagaimana pendapat kamu? Tetap jaga sejarah, budaya, dan persatuan bangsa kita ya, agar kita dapat selalu belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Oke, baik anak-anak, ini tadi video yang berisi tentang materi sejarah singkat kerajaan Sriwijaya. Sekarang Bapak dan Ibu guru punya pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Bapak Ibu guru minta nanti anak-anak menjawab 2 pertanyaan ini sebisanya saja, nggak apa-apa, individu ya, sendiri-sendiri. Nanti dijawab sebisanya saja. Lebaran merah di
5 minutes later. Gimana anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Sekarang Bapak minta, ini kan ada 6 orang ya. Bapak minta bikin kelompok, satu kelompok 2 orang. Nah nanti itu kan jawabannya tadi individu. Nah, Bapak minta itu nanti didiskusikan sama teman kelompokmu, jadikan satu jawaban. Kan jawabannya pasti ada yang berbeda gitu ya. Jadikan satu, diskusikan. Oke, ya silakan bentuk kelompok terserah. Ya, jadi 3 kelompok. A few moments later. Anak-anak sudah semua? Sudah. Jika sudah, perwakilan dari perkelompok 1 orang maju untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Di sini saya akan menyebutkan penyebab pembentukan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, penyerangan Raja Cawandala. 2, melemahnya armada Sriwijaya. 3, persaingan perdagangan dan pembayaran. Yang kedua, yaitu bukti-bukti adanya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, adanya Candi Muara Takus. Yang kedua, yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Yang ketiga, Candi Borobudur. Candi Borobudur ini adalah salah satu ekspansi Raja Sriwijaya yang bernama Raja Salatungga Kedua. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama, ukuran kapal Sunda. Yang kedua, letak kota Palembang semakin jauh dari laut. Yang ketiga, muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Pertanyaan yang nomor 2, yaitu prasasti kedudukan bukit, prasasti Tatang Tua, prasasti kota Kapur, prasasti Karangbaru. Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, setelah Balaputra Dewa wafat, tidak ada lagi raja yang cakap memerintah. Yang kedua, letak Palembang yang jauh dari laut membuat kapal tidak mau singgah dan mencari tempat lain untuk berlabuh. Dan yang ketiga, banyak wilayah bawahan yang melepaskan diri, misalnya Jawa Tengah. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit yang berada di Palembang menceritakan tentang perjalanan suci Dapunta yang kedua, Telaga Batu yang ditemukan di Palembang berisi kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak mengikuti aturan raja. Dan yang terakhir, prasasti Kota Kapur berada di Pulau Bangkai, isinya permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya. Terima kasih anak-anak sekalian. Jawaban teman-teman semua banyak sudah yang benar. Apa di sini hanya menyimpulkan saja. Pertanyaan yang nomor 1 itu faktor peruntuhan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, tidak adanya raja yang cakap memerintah. Terus alasan yang kedua, letak kota Palembang semakin jauh dari laut. Yang ketiga, berkurangnya kapal dagang yang singgah. Terus selanjutnya yang pertanyaan nomor 2, sebutkan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit. Itu prasasti yang paling tua di kerajaan Sriwijaya. Terus selanjutnya yang nomor 2, prasasti Tarangtua. Dan terakhir, prasasti Telaga Batu. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga tidak ada halangan di jalan. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dan mulai. Doa selesai. Jumpa, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.